warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Irawan Putri dengan NIM 1904015068. Mata kuliah Praktikum Farmakognosi kelas G1. Pada kesempatan ini, saya ingin membuat simplisia dari bahan kunyit. Sebelum masuk proses pembuatan simplisia dari bahan kunyit, saya ingin menjelaskan tentang kunyit, kandungan zat-zat kimia terdapat dalam rimpang kunyit, dan manfaat dari rimpang kunyit. Kunyit kuning atau Curcuma longalin dengan sinonim Curcuma dosmeticafal, klasifikasi tumbuhan, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, bangsa Zygiberales, suku Zingiberaceae, dan marga Curcuma. Kemudian kandungan zat-zat kimia yang terdapat dalam rimpang kunyit. Yang pertama, zat warna curcuminoid yang merupakan salah satu senyawa diarylheptanoid 3-4% yang terdiri dari kurkumin, dihidrokurkumin, desmethoxycurcumin, dan bis-desmethoxycurcumin. Yang kedua, minyak astiri 2-5% yang terdiri dari sesquiterpen dan turunan fenilpropana, turmeron, arylturmeron, alpha-turmeron, dan beta-turmeron. Kurlon, kurkumol, atlantol, bisabolen, sesquifelalendren, zigiberin, arylkurkemen, humulen. Yang ketiga, arabinosa, fruktosa, glukosa, pati, tanin, dan damar. Yang keempat, mineral yaitu magnesium besi, mangan, kalsium, natrium, kalium, timbal, seng, kobalt, aluminium, dan bismut. Lalu ada manfaat dari rimpang kunyit, yaitu antikoagulan, antiedemik, menurunkan tekanan darah, obat malaria, obat cacing, obat sakit perut, memperbanyak ASI, stimulan, mengobati kesleo, memar, dan rematik. Persiapan alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah talenan dan pisau, lalu bahannya kunyit kuning. Saya menggunakan seberat 110 gram. Yang kedua ada sortir basah, dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing yang terdapat dalam bahan simplisia tersebut. Yang ketiga ada pencucian untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada bahan simplisia dari mempercepat pertumbuhan mikroba. Ini dia bahan simplisia setelah pencucian. Yang keempat ada perajangan atau pengubahan bentuk bahan simplisia. Beberapa jenis bahan simplisia perlu mengalami proses perajangan karena proses ini dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan. Lalu proses perajangan juga ditiriskan terlebih dahulu untuk mengurangi massa air dari sisa pencucian tadi. Yang kelima ada pengeringan untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama untuk mengurangi kadar air yang menghentikan reaksi enzimatik. Hari pertama dan kedua proses pengeringan. Proses pengeringan ini perlu dilapisi dengan kain hitam supaya sinar UV tidak terlalu terpapar ke dalam bahan simplisia, untuk juga mengurangi proses penguapan yang dapat mengurangi mutu minyak astiri dalam bahan simplisia tersebut. Yang keenam ada sortir kering untuk memindahkan benda-benda asing yang masih tertinggal pada bahan simplisia yang sudah kering. Contohnya, tanah, debu, atau benda-benda lain yang menempel pada simplisia tersebut.
Yang ketujuh adalah proses penggilingan untuk membuat simplisia menjadi serbuk. Lalu ada proses pengepakan. Wadah harus bersifat tidak beracun dan tidak bereaksi dengan bahan simplisianya. Itu dia tadi proses pembuatan simplisia dari bahan baku kunyit. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.